Klasifikasi agregat. Klasifikasi agregat dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan asal. Kemudian berdasarkan berat jenis. Dan yang terakhir berdasarkan ukuran. Yang pertama berdasarkan asal. Berdasarkan asalnya agregat dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama alam, yaitu agregat yang menggunakan bahan baku dari batu alam atau penghancurannya. Jenis batuan yang baik digunakan untuk agregat harus keras, kompak, kekal, dan tidak pipih. Yang kedua buatan, yaitu agregat yang dibuat dengan tujuan penggunaan khusus atau tertentu karena kekurangan agregat alam. Berdasarkan berat jenisnya. Yang pertama berat. Yaitu agregat yang mempunyai berat jenis lebih dari 2,8 biasanya digunakan untuk beton yang terkena sinar radiasi sinar X. Kemudian normal. Agregat yang mempunyai berat jenis 2,5 sampai 2,7 beton dengan agregat normal akan memiliki berat jenis sekitar 2,3 dengan kuat tekan 15 MPa sampai 40 MPa. Dan yang terakhir ringan. Yaitu agregat yang mempunyai berat jenis kurang dari 2 biasanya digunakan untuk membuat beton ringan. Dan yang terakhir berdasarkan ukuran. Yang pertama batu besar butiran lebih dari 40 mm. Yang kedua, kerikil besar butiran 4,8 mm sampai 40 mm. Yang ketiga, pasir besar butiran 0,15 mm sampai 4,8 mm. Dan yang terakhir, debu besar butiran kurang dari 0,15 mm. Selanjutnya, kita masuk ke sifat agregat. Di sini, sifat agregat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mekanik. Yang kedua, fisik. Dan yang ketiga, kimiawi. Lalu kita masuk ke sifat agregat yang pertama, yaitu sifat mekanik. Satu, gaya lekat. Bentuk dan tekstur permukaan agregat mempengaruhi kekuatan beton, terutama untuk beton berkekuatan tinggi. Kekuatan lentur lebih dipengaruhi oleh bentuk-bentuk tekstur agregat daripada kekuatan tekan.
Semakin kasar tekstur, semakin besar daya lekat antar partikel dengan matriks semen. Biasanya pada agregat dengan daya lekat baik akan banyak dijumpai partikel agregat yang pecah dalam beton yang diuji sampai kapasitasnya. Kemudian yang kedua ada kekuatan. Kekuatan tekan agregat yang dibutuhkan pada beton umumnya lebih tinggi daripada kekuatan tekan betonnya sendiri. Hal ini karena tegangan sebenarnya yang bekerja pada titik kontak masing-masing partikel agregat biasanya jauh lebih tinggi daripada tegangan tekan yang bekerja pada beton. Selanjutnya untuk sifat mekanik yang nomor 3 ada toughness. Toughness ini dapat didefinisikan sebagai daya tahan agregat terhadap kehancuran akibat beban impact. Yang keempat, hardness. Hardness atau daya tahan terhadap kehalusan agregat merupakan sifat penting bagi beton yang digunakan untuk jalan atau permukaan lantai yang harus memikul lalu lintas berat. Sifat fisik. Di sini terdapat 4 sifat fisik yang dimaksud. Yang pertama ada specific gravity atau berat jenis. Yang kedua ada apparent specific gravity atau berat jenis nyata. Yang ketiga ada bulk specific gravity atau berat jenis massal. Dan yang terakhir ada bulk density atau kepadatan massal. Sifat kimiawi. Sifat kimiawi relatif sangat penting dalam bahan perkerasan. Dalam campuran aspal, sifat kimia pada permukaan agregat dapat menentukan seberapa baik bahan pengikat aspal semen akan mematuhi permukaan agregat. Ketidakpatuhan sering disebut sebagai pengupasan, dapat menyebabkan kegagalan prematur struktural. Pada campuran semen bertian, agregat mengandung bentuk reaktif dari silika dapat bereaksi dengan alkali ekspansif yang terkandung dalam pasta semen. Pengupasan ini dapat menyebabkan retak dan keropos. Jika diperhatikan bahwa beberapa sifat kimia agregat dapat berubah dari waktu ke waktu, terutama setelah agregat penghancur. Sebuah agregat baru hancur mungkin menampilkan aktivitas yang berbeda untuk air dari agregat yang sama yang telah hancur dan ditinggalkan dalam persediaan selama 1 tahun. Sifat agregat pada aspal dan beton. Yang pertama, pada aspal. Yaitu, agregat memiliki sifat fisik yang berbeda antara lain butiran dan gradasi bentuk porositas, tekstur permukaan, dan kekerasan dan kelekatan terhadap aspal. Yang kedua, pada beton. Yaitu sifat agregat kasar mempengaruhi kekuatan akhir beton keras dan daya tahannya terhadap disintegrasi beton, cuaca, dan efek-efek perusak lainnya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai lapisan pembentukan perkerasan jalan. Jadi ada apa aja sih lapisan-lapisan untuk membentuk perkerasan jalan itu? Lapisan ini dibagi menjadi 4 lapis. Yang pertama ada lapisan permukaan. Kemudian di bawahnya ada lapisan pondasi atas. Di bawahnya lagi
dinamakan lapisan pondasi bawah. Dan yang terakhir, yang paling bawah itu ada lapisan tanah dasar. Lapisan permukaan atau surface course. Lapisan ini merupakan lapisan yang terletak paling atas pada suatu jalan raya dan bersentuhan langsung dengan beban roda kendaraan. Adapun fungsi dari lapisan permukaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, lapisan ini berfungsi sebagai lapisan yang langsung menahan beban akibat roda kendaraan karena bersentuhan secara langsung. Kemudian yang kedua, lapisan ini berfungsi sebagai lapisan yang langsung menahan gesekan akibat rem dari kendaraan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu untuk mencegah air hujan yang jatuh di atas permukaan itu supaya tidak meresap ke dalamnya dan melemahkan lapisan-lapisan di bawahnya. Fungsi yang lainnya yaitu untuk menyebarkan beban ke lapisan-lapisan di bawahnya. Lapisan pondasi atas atau base coat. Lapisan pondasi atas adalah lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan pondasi bawah dan lapis permukaan. Lapisan pondasi atas memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai lapisan pendukung bagi lapis permukaan. Yang kedua, sebagai pemikul beban horizontal dan vertikal. Yang ketiga, lapisan perkerasan bagi pondasi bawah. Nah, untuk bahan-bahannya yang digunakan di lapis pondasi atas ini harus memiliki kekuatan dan keawetan. Alasannya yaitu agar mampu menahan beban-beban dari roda kendaraan. Untuk menentukan bahan lapisan pondasi ini, perlu dipertimbangkannya beberapa hal, antara lain kecukupan bahan setempat, harga, volume pekerjaan, dan jarak angkut bahan ke lapangan.
syarat-syaratnya, material lapisan pondasi atas harus memiliki mutu bahan yang sebaik mungkin. Yang pertama yaitu tidak mengandung kotoran, lumpur, bersisi tajam dan kaku. Yang kedua, susunan gradasi harus merupakan susunan yang rapat. Artinya, butiran batuan harus mempunyai susunan gradasi yang saling mengisi antara butiran agregat kasar. Kemudian, ketiga, agregat sedang dan agregat halus sehingga rongga semakin kecil. Yang keempat yaitu material yang digunakan untuk lapisan pondasi atas haruslah awet dan kuat dan mempunyai nilai CBR lebih dari 50% dan indeks plastisitas kurang dari 4%. Lapisan pondasi atas ini di Indonesia biasanya menggunakan batu pecah kelas A, B, atau C, lapisan penetrasi makadam atau stabilitas agregat dengan semen atau aspal. Terkadang pula pada lapisan ini digunakan lapisan AC base atau asphalt concrete base. Bila pada bagian surface masih ada dua lapisan lagi, seperti AC garis miring BC atau asphalt concrete garis miring binder course dan AC garis miring WC atau asphalt concrete garis miring wearing course. Untuk selanjutnya kita bahas lapisan pondasi bawah subbase course. Lapisan pondasi bawah subbase course letaknya ada di sebelah atas lapisan tanah dasar dan di bawah lapis pondasi atas. Lapis pondasi bawah ini berfungsi sebagai yang pertama, bagian konstruksi perkerasan yang gunanya itu untuk menyebarkan beban roda ke tanah dasar. Yang kedua, sebagai lapis peresapan agar air tanah tidak berkumpul di pondasi. Yang ketiga, sebagai lapisan untuk mencegah partikel-partikel halus dari tanah dasar naik ke lapisan pondasi atas. Yang keempat, sebagai lapis pelindung lapisan tanah dasar dari beban roda-roda alat berat yang merupakan akibat dari lemahnya daya dukung tanah dasar pada awal-awal pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, sebagai lapis pelindung lapisan tanah dasar dari pengaruh cuaca, terutama yaitu dari pengaruh hujan. Apa sih syarat bahan untuk lapisan ini? Untuk syarat material pondasi bawah, pada umumnya mempunyai nilai CBR minimum 20% dan indeks plastisitas kurang dari 10%. Biasanya di Indonesia, lapisan ini memakai lapisan pasir dan batu atau sirtu kelas A, B, atau kelas C, atau tanah atau lempung kepasiran. Selain itu, dapat pula digunakan stabilitas agregat atau tanah dengan semen atau kapur.
Selanjutnya apa ya? Selanjutnya, kita akan membahas lapisan tanah dasar. Lapisan tanah dasar atau subgrade. Lapisan tanah dasar adalah lapisan tanah yang berfungsi sebagai tempat peretakan, lapisan perkerasan, dan mendukung konstruksi perkerasan jalan di atasnya. Menurut spesifikasi, tanah dasar adalah lapisan paling atas dari timbunan badan jalan setebal 30 cm yang mempunyai persyaratan tertentu sesuai fungsinya, yaitu yang berkenaan dengan kepadatan dan daya dukungnya atau CBR. Lapisan tanah dasar dapat berupa tanah asli yang dipadatkan jika tanah aslinya baik, atau tanah urugan yang didatangkan dari tempat lain atau tanah yang distabilisasi, dan lain-lain. Ditinjau dari muka tanah asli, maka lapisan tanah dasar dibedakan menjadi lapisan tanah dasar, tanah galian, tanah urugan, dan tanah asli. Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat tergantung dari sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar. Umumnya, persoalan yang menyangkut tanah dasar adalah sebagai berikut. Perubahan bentuk tetap atau deformasi permanen akibat beban lalu lintas, sifat mengembang dan menyusutnya tanah akibat perubahan dasar air, daya dukung tanah yang tidak merata akibat adanya perbedaan sifat-sifat tanah pada lokasi yang berdekatan atau akibat kesalahan pelaksanaan, misalnya kepadatan yang kurang baik. Syarat tanah dasar sebagai pondasi perkerasan di samping harus mempunyai kekuatan atau daya dukung terhadap beban kendaraan. Tanah dasar juga harus mempunyai stabilitas volume akibat pengaruh lingkungan, terutama air. Tanah dasar yang mempunyai kekuatan dan stabilitas volume yang rendah akan mengakibatkan perkerasan mudah mengalami deformasi dan retak. Dengan demikian, perkerasan yang dibangun pada tanah dasar yang lemah dan mudah dipengaruhi lingkungan akan mempunyai umur pelayanan yang pendek, dan jika suatu jalan dibangun pada tanah dasar yang baik, maka umur dari jalan tersebut akan lama atau mempunyai pelayanan yang lama. Jadi kesimpulannya, dalam perencanaan perkerasan jalan perlu adanya data lapisan tanah yang merupakan hasil dari berbagai macam tes seperti sondir, boring, dan lain-lain sebagai acuan dalam analisa agar diperoleh perencanaan yang kuat, aman, dan efisien. Selain itu, dapat pemilihan tipe material, kita perlu memperhatikan daya dukung tanah, beban yang dipikul oleh jalan nantinya, serta faktor lingkungan di sekitar lokasi jalan.
Pemodelan dan pembebanan sangat berpengaruh terhadap benar atau tidaknya hasil perhitungan yang diperoleh. Kesalahan pada kedua hal tersebut akan mengakibatkan kesalahan pada dimensi akhir, walaupun perhitungan yang dilakukan sudah benar. Perancangan perkerasan jalan sebaiknya dilakukan dengan baik dan tepat, karena hal ini dapat menghasilkan efisiensi biaya dan waktu, tetapi tentu saja harus tetap memperhatikan faktor keamanan dan kekuatan lapisan tanah tersebut selama umur jalan. Terima kasih. Ayam goyeng. Udahlah,